Ya, syukurlah kalau banyak orang atau pribadi-pribadi yang menemukan atau memperoleh atau mendapat amanah tentang harta karun. Tapi saya tidak boleh berpikiran tentang itu, karena bagi saya harta karun Bung Karno itu adalah ajaran Bung Karno, Pancasila atau Marxisme itu sendiri. Nah, kalau Pancasila masih abstrak, artinya zaman Orba dulu Pancasila, tapi kenapa digulingkan? Karena yang dihapus Marxismenya. Nah, kenapa? Oleh karena itu sekarang tugas saya adalah pelan-pelan lewat media yang bisa saya sampaikan untuk manusia memahami tentang Marxisme. Karena Marxisme itu dari kata marhen, orang yang miskin karena sistem, bukan karena golongan, bukan karena kelompok dan sebagainya. Nah, jadi di dalam perjuangan yang diperjuangkan apa? Sistem itu sendirilah. Oleh karena itu seperti akhir-akhir ini di Lampung atau di mana itu ditemukan beberapa karung duit gambarnya Bung Karno sama Bung Hatta, duit merah. Katanya dulu dititipkan Bung Karno di sana. Lah, waktu Bung Karno belum ada buku gambar Bung Karno, Bung Hatta itu tidak ada. Ya baru akhir-akhir ini aja. Saya khawatir kalau gitu hal-hal seperti itu merupakan satu pembelokan permasalahan dan menghipnotis masyarakat secara umum supaya tergiur oleh kamuflase yang tidak rasional tadi itu. Yang kedua, kalau duit itu disebar semaunya sendiri, Bung Karno memang insinyur, ahli politik, tapi pikirannya sangat eksak. Justru sangat eksaknya itulah Bung Karno berpikir, kalau duit nanti disebar di mana-mana jumlahnya tidak karu-karuan, kan inflasi, akhirnya warga beras itu bisa juga sekian juta, sekian gitu, itu tidak boleh. Bagaimanapun peredaran duit itu dilindungi, diatur dan dikendalikan gitu ya. Itu gitu. Kalau peninggalan-peninggalan yang lainnya, saya juga sering diantar ke sini satu lepekan kecil-kecil begini ya, katanya nih Mas jumlahnya banyak gitu. Ini mau disuruh beli apa dikasihkan? Kalau suruh beli saya tidak ada uang gitu. Pak, untuk contoh aja, nanti kalau tertarik bisa datang ke sana gitu. Oh iya, kalau punya duit saya tak ke sana. Sampai sekarang saya simpen aja di almari sebagai, ya bukan emas, ya bukan emas ya. Ya mungkin buatan lah gitulah. Ya mungkin. Terus ini Ki, bisa nggak pemimpin Indonesia setelah Jokowi ini ditarot ya? Kelihatannya saya sudah ya siapa lagi? Nah, tentang banyak yang bertanya bisa apa enggak setelah Jokowi itu pemimpin Republik Indonesia itu ditanyakan ke tarot gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya tidak tanya siapa RI 1 atau siapa pemimpin Indonesia. Saya hanya bertanya sampai akhir tahun ada apa gitu. Ternyata jawabannya itu, maaf ya, menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena satu, ada gambar tarot yang judulnya itu seorang jaksa yang ditutup wanita ya, ditutup matanya lalu membawa pedang dua dipegang begini, pengadilan. Yang kedua, lalu si dungu, ada gambarnya si dungu itu seorang laki-laki yang seperti orang agak idiot tapi main-main duit begini, main-main duit. Lalu kartu yang ketiga adalah Raja Putri, artinya Indonesia tetap akan manis dan indah, tapi repotnya nanti itu kartu yang terakhir itu apa? Gambarnya orang saling bertengkar gebu-gebuan. Itu. Nah, setelah melihat itu kok saya itu lalu jadi masuk ke sekarang ini sudah mulai banyak orang yang kehilangan keseimbangan pikiran. Misalnya kemarin saya menyaksikan seorang bakul
gara-gara harus ditertibkan, digini, tidak boleh jualan segala macam, ngamuk-ngamuk. Saya butuh makan, butuh ini, wajahnya dibawanting, kalau dibawanting. Lah, itu salah satu wujud di lapangan bahwa ternyata memang bertengkar dikarenakan butuh makan itu ternyata memang tetap ada lah. Oleh karena itu setelah itu khayalan saya baru mungkin memang ini yang saya maksud, kita akan masuk dalam situasi sakit terhimpit sampai ke langit. Jadi baru setelah Indonesia nanti itu masyarakatnya itu kepepet semuanya, pendidikannya kepepet, kesejahteraannya kepepet, mau buka ini kepepet, mau buka ini kepepet, buka ini kepepet, dada itu mungkin ya, mungkin baru nanti itu akan ada satu manusia yang tampil di zaman, bayangan saya ini berjalan sampai tahun 2045 bayangan saya. Tapi mulai gejolak itu mulai tanggal 12 bulan 12 ya, mulai dari itu yang saya ceritakan di depan tadi itu. Oleh karena itu di depan nanti mungkin setelah manusia itu semakin lama semakin bingung ya, orang politik dalam tanda petik tidak kangge, orang-orang profesor doktor juga tidak dihiraukan, hanya mencari seseorang yang ngerti tentang perasaan rakyat. Mungkin itu karena rakyat itu tidak butuh duit, tidak butuh titel, tidak butuh embel-embel macam-macam, butuh wetenge wareg, uripe iki tentrem ayem. Tentrem ayem itu tidak butuh duit, butuh suasana dan kebijaksanaan. Itu ilmu juga. Kalau di pewayangan digambarkan sebagai Prabu Puntadewa, jadi ratu sederhana. Kalau yang ini masih pakai ini ya, pakai macam-macam. Kalau Prabu Puntadewa tidak mikir ini, tidak mikir ya. Jujur digambarkan kakinya itu tidak ngambah lemah, ngawang begini. Artinya nggak duniawi, itulah artinya itu. Nah, kalau bangsa harus seperti Bratasena, wagah itu. Bangsa harus tegar wagah, tapi ratu harus tetap sederhana. Ya, terus di tahun 2045 kira-kira Indonesia itu seperti apa di mata Ki? Bayangan saya hanya dengan sistem kerajaan ala Jawa ya, maaf loh, bukan Mataram ya, Solo, Jogja itu Jawa, tapi Mataram lama sampai ke Mataram baru. Yang Mataram lama waktu yang Sultan Agung Hanyokrokusumo itu waktu menyerang ke Batavia, itu tadi di televisi saya sebarkan cerita kuda lumping itu sebenarnya Prabu yang Sultan Agung menyerang Batavia ya, itu. Jadi nanti itu kalau sudah dipimpin oleh seseorang yang seperti itu mungkin akan damai, ayem, tentrem.